Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Andika Sukma, NIM 23076320111017 dengan jurusan Administrasi Publik. Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perkembangan administrasi publik di era digital. Jadi, perkembangan teknologi digital itu telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang administrasi publik di era digital saat ini. Pemerintahan dituntut untuk bergerak lebih cepat, terbuka, dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Konsep-konsep seperti e-government, digital government, dan smart city menjadi bukti nyata bahwa administrasi publik itu tidak lagi berjalan dengan cara konvensional. Nah, yang pertama kita masuk pada konsep dasar administrasi publik. Jadi administrasi publik itu adalah proses pengelolaan kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah secara umum. Administrasi publik ini tuh mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan serta program pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efektif dan efisien. Jadi administrasi publik ini tuh berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Dia berperan dalam mengelola sumber daya publik, mengatur pelayanan, serta memastikan bahwa kebijakan publik itu dijalankan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Jadi tujuan utama dari administrasi publik itu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam praktiknya. Jadi administrasi publik itu dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip seperti efisiensi, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini tuh menjadi pedoman dalam mengelola sumber daya publik dan menyelenggara layanan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Administrasi publik itu tidak hanya melibatkan aparatur negara sebagai pelaksana, tetapi juga masyarakat sebagai pengguna dan pengawas layanan. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam administrasi publik itu bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Di era modern, administrasi publik itu terus berkembang mengikuti dinamika sosial, politik, dan teknologi, termasuk dengan masuknya unsur digitalisasi dan inovasi pelayanan. Oke, yang selanjutnya dampak digitalisasi pada pelayanan publik. Digitalisasi itu telah membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Proses pelayanan yang sebelumnya bersifat manual dan memakan waktu kini dapat dilakukan secara cepat, efisiensi, dan transparan. Salah satu dampak paling nyata itu adalah meningkatkan efisiensi operasional di mana layanan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, dan pembayaran pajak kini dapat diakses secara dari. Selain itu, digitalisasi itu juga meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan layanan. Masyarakat di daerah terpencil kini memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan publik. Asalkan tersedia koneksi internet, ini tuh menciptakan pemerataan layanan yang lebih adil dan inklusif. Jadi dampak positif lainnya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem digital itu memungkinkan pelacakan proses layanan secara real time dan meminimalkan praktik korupsi atau pungutan liar karena semua proses tercatat secara elektronik. Namun demikian, digitalisasi itu juga membawa tantangan, salah satunya adalah kesenjangan digital atau digital divide, di mana sebagian masyarakat masih kesulitan mengakses atau menggunakan teknologi digital. Selain itu, masalah keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama karena potensi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi juga meningkat. Secara keseluruhan, digitalisasi itu memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun perlu diimbangi dengan pembangunan infrastruktur digital, peningkatan literasi teknologi masyarakat, dan sistem keamanan siber yang kuat. Jadi contoh inovasi e-government di Indonesia.
Yang pertama itu Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah atau SKPD di Surabaya yang terintegrasi dengan e-Musrenbank untuk sinergi perencanaan pusat dan daerah. Yang kedua, aplikasi e-Masyarakat di Binjai yang memungkinkan warga melaporkan masalah dengan foto dan keterangan langsung ke pemerintah. Yang ketiga, aplikasi Hibah Bansos atau Sabilulungan, perizinan online dan ERK di Bandung untuk transparansi dan efisiensi. Nah, yang keempat, Sistem Administrasi Kependudukan dan Perizinan berbasis TI di Yogyakarta yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Nah, selanjutnya tantangan. Yang pertama itu kesenjangan digital antara wilayah perkantoran dan pedesaan, menyebabkan akses layanan publik yang tidak merata. Yang kedua, rendahnya literasi digital dan keterampilan teknologi di kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Nah, yang ketiga, resistensi terhadap perubahan dan budaya birokrasi yang belum adaptif terhadap inovasi. Nah, yang keempat, kurangnya integrasi data dan interoperabilitas antar sistem di berbagai instansi pemerintah. Yang kelima, isu keamanan data dan perlindungan privasi di tengah meningkatnya ancaman siber. Yang keenam, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses digitalisasi layanan publik. Yang selanjutnya ada solusi. Yang pertama, meningkatkan dan pemerataan infrastruktur digital terutama di daerah terpencil. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan kompetensi digital ASN secara berkelanjutan. Yang ketiga, reformasi budaya organisasi dan kepemimpinan yang mendukung inovasi. Yang selanjutnya, penguatan integrasi data nasional melalui pembangunan pusat data nasional dan sistem big data. Yang selanjutnya, pengembangan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perlindungan data. Yang terakhir, mendorong kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta untuk mempercepat digitalisasi dan memperluas akses. Jadi kesimpulan dari materi ini tuh, perkembangan administrasi publik itu di era digital menandai transformasi signifikan dalam cara pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi itu telah mendorong efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik melalui penerapan teknologi informasi seperti e-government, inovasi digital seperti sistem perizinan online, aplikasi pengaduan masyarakat, dan sistem informasi pemerintah daerah menjadi contoh nyata kemajuan ini. Namun, kemajuan tersebut juga diiringi berbagai tantangan seperti kesenjangan digital, resistensi aparatur, dan keamanan data. Oleh karena itu, untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif dan responsif, diperlukan upaya berkelanjutan dalam reformasi birokrasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, integrasi sistem digital, serta perluasan literasi digital masyarakat. Terima kasih.